sebenarnya juga berangkat dari kata sing tas mbok omongno iki, yo iki Malang. Karena iku lah kayak khas banget itu ya. Yo iki lho, kompak. Geser arek. Waduh, lek wis metu geser arek iki. Padahal jam 3 isu iki tapi sik geser arek iki waduh. Apa isker kan siapa rek gitu ya. Kidainawa. Nah itu mungkin gak banyak orang tahu apa isker Kidainawa karena sangat kampungan. Iya. Iya. Gurung viral Mas rek gurung di remix berot. Yo remix rek berot rek, ayo rek remix. Tepuk tangan sih lah, ayo. Oke, halo Times Lover, kembali lagi bersama saya Rizky Kurniawan Pratama di Times Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang belakangan ini lagi viral. Wah. Dengan ikonik Malangnya, dan kita datangkan sekarang penyanyi asli dari Malang Sontai Sayang, yaitu Mas Sal Priadi. Semua warga-wargi di studio. Mana ya studiomu yo? Alhamdulillah enak Mas. Masuk iki. Aku roni soalnya goni kan biyen kopi-kopian ning isor. Oh, ning isor SOB. Kopi-kopian kan. Atasnya kantor kalian. Mantap. Tapi ya tetap di isor kopian. Oh, tetap ya wajar. Iya, di isor kopian. Iya. Tapi ya begitulah. Jadi selamat datang di kantor Times Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat datang di Times Podcast. Yes. Terima kasih sudah mau hadir dan menyempatkan. Yes, aku suka bisa oleh promo. Oke, siap. Promo doi. Datang kapan Mas? Datang pagi tadi jam 9 dari Jakarta. Saya aku tinggal nang Jakarta. Jakarta jane Tangerang Selatan. Tangerang Selatan terus yo ke Jakarta, datang ke Malang jam 9 pagi tadi. Untuk keliling promosikan. Yoi. Okay. Niatnya kayak promo aja dino ini. Kemarin kan sempat merilis lagu Malang Sontai Sayang. Ya. Wait. Ono telepon gue rek. Pengok-pengok rek sebulan ya. Kemarin sempat merilis single Malang Sontai Sayang. Betul. Yang akhirnya viral dan banyak dijadikan lagu backsound lah, entah itu di media sosial TikTok maupun Instagram. Mungkin bisa diceritakan sedikit gak sih Mas, apa sih yang mendasari Mas Sal Priadi sendiri membuat lagu Malang Sontai Sayang? Awalnya itu gara-gara aku pergi ke Jogja. Nah, sering ke Jogja gitu. Selain buat kerja ya buat liburan gitu lah. Nah, setiap kali ke Jogja pas mau story Instagram gitu, selalu banyak banget pilihan lagunya. Kayak misalnya Club Project Jogja, Sesuatu di Jogja, Aditya Sofyan. Terus laguku juga ada yang mengandung kata Jogja di lagu Hai Selamat Pagi. Oke. Semarin pas aku nang Malang, wah lagu apa? Ya tentu saja ada ya. Maksudnya lagu-lagu yang mungkin dikeluarkan sama misalnya Arema Voice atau misalnya teman-teman Primitif Simpanse punya lagu Rawon gitu ya. Brigade juga punya lagu gitu. Tapi terus habis itu kayak wah ini aku kayaknya sebagai penyanyi aku juga kayak mau deh bikin backsoundku sendiri gitu. Nah akhirnya aku bikin lagu Malang Sontai Sayang. Gak jane niate mek gawe backsound sosial media. Oh. Akhirnya terjadilah aku rilis lagu dan beruntung ya dipakai sama teman-teman juga. Dari kemarin aku kan minta teman-teman untuk ngetekin aku makanan, pemandangan gitu ya. Ternyata banyak juga yang dipakai sama teman-teman Malang. Senang. Itu proses untuk pembuatannya berapa lama Mas? Wah, kalau refnya aku persembahkan Malang, itu saja cukup lama sih aku menemukannya. Tapi emang belum terpikir untuk mau meriliskan segera. Terus pas punya niatan, ya maksudnya pas kejadian aku nggak nemu backsound itu, akhirnya aku menyelesaikan lagunya. Jadi verse-nya tak selesaikan. Apa ada satu tempat yang benar-benar Sontai Sayang, gue tak temukan ya baru beberapa bulan sebelum merilis lagunya lah. Tapi chorusnya, refnya, aku persembahkan Malangnya wis rotok suwe. Nemu nih. Oh, udah lama ya? Udah lama. Kadang-kadang dalam proses laguan gitu ya, ono sing ref nemu kari-kari atau mungkin nemu disian atau misalnya sekali duduk 5 menit langsung tadi ono aja prosesnya macam-macam. Tapi melihat respon masyarakat akhirnya merilis lagu Malang Sontai Sayang dan respon masyarakat ternyata wah ya, nggak cuma di Malang, makanya Surabaya, Jakarta, Semarang, Jogja dan lain-lain. Akhirnya banyak orang yang aku pengen deh kayaknya ke Malang. Habis lagunya Mas Sal Priadi, aku pengen main ke Malang, ke Malang. Gimana Mas? Benar. Iya, senang banget ya. Itu karena salah satu hal yang juga aku inginkan gitu ya, ketika merilis lagunya, orang-orang yang belum pernah ke Malang jadi kayak penasaran dengan kota Malang gitu. Terutama di liriknya kan juga menceritakan gitu ya, satu tempat pemandangannya banyak, ada pantai, gunung, ada gunung yang ada air terjunnya juga gitu.
Jadi penggambaran lirik awal aja sudah kayak promosi pariwisata ngono istilahnya. Saya orang-orang kemarin juga banyak yang ngetekin, "Pengen rek nang Malang rek, aku belum pernah ke Malang gitu, pengen banget pergi ke sana gitu." Atau mungkin perantauan yang dulu cuman kuliah di sini, setelah itu pindah balik lagi kota dan belum pernah ke sini lagi, jadi pengen balik ke sini lagi gitu. Sampai ada yang nge-capture udah beli tiket pergi ke Malang hanya karena mendengarkan lagunya gitu. Jadi itu yang juga aku bikin seneng lah ya, orang-orang bisa mau atau ingin pergi ke sini gitu. Berarti juga bisa meningkatkan pariwisata kota. Waduh, amin. Pak Wali Kota mohon dibantu saya membantu pariwisata ini. Mempromosikan Malang maksudnya kan apa-apa nih ya Mas ya. Mas, aku ingin sedikit deh membedah ini soal video klip kemarin. Video klip kemarin kan video lirik ya? Video lirik. Video lirik. Kemarin kan video klip menteni sponsor. Oke, siap. Mungkin siapalah kalau iya, ono sing gelem iki wong brand-brand Malang ayo mlebu. Iki kan ya akeh brand. Iya. Ayolah. Iki salah mie terkenal iki ya iso lah mie terkenal. Pak Dimitri monggo Pak Dimitri. Koper iso lah ya. Monggo. Mangan di koper Malang Swantes sayang ya. Bener. Mas kemarin banyak peran lah di video lirik itu. Banyak orang lah. Mungkin itu gimana Mas konsepnya? Namanya kan katanya kan ada teman lama, ada bener. Memang ada orang-orang asli Malang, ada banyak entah itu kayak influencer, ada entah itu atlet skateboard atau apa. Mungkin bisa diceritakan Mas, gimana Mas? Ya pas bikin lagunya kita juga harus bikin video lirik dan artwork kan. Jadi aku memutuskan untuk memang harus melibatkan teman-teman di Malang. Yang bikin graffiti itu artwork di satu rolling door di jalan daerah area Kayu Tangan depan Majapahit itu ada seorang graffiti artis namanya Evan. Oke. Evan ini memang udah kenal lama banget lah sejak mungkin aku SMA. Terus terlintas pengennya artworknya aku foto di depan satu graffiti gitu ya. Akhirnya terpikir Evan, akhirnya aku ajakin Evan untuk bikin. Terjadilah itu, alhamdulillah juga yang punya tempatnya itu salah satu teman juga, kita juga ternyata kenal gitu ya. Terus habis itu akhirnya bikin di situ, terus kita bikin video liriknya. Tentu saja kan aku posisi di Jakarta, terus aku telepon anak-anak Malang ini. Ada seorang bernama Rizky Bonjol ini. Kalau begini nggak apa-apa. Jangan gelap. Bonjol juga temanku lama. Terus kemudian dia menghubungi beberapa teman-teman yang memang teman-temanku dari lama juga. Ada misalnya teman-teman dari skena musik, ada Primitive Simpanse, Mas Agus Moron, terus ada Chris dari dulu Big Wolf bandnya. Nah, teman-teman dari situ. Terus ada teman-temanku SMA, teman-teman main itu ada juga dikumpulin di sana. Bahkan influencer yang mungkin aku belum pernah kenal sebelumnya itu juga dibawa juga sama Bonjol hari itu. Jadi rame lah orang-orang. Konsepnya cuma riwa-riwi depan graffiti itu. Sebenarnya menunjukkan beragam orang-orang yang ada di dalam hidupku lah kira-kira gitu ya. Mereka melintas dan orangnya orang-orang Malang gitu kira-kira. Itu yang berarti menceritakan banyak jenis, banyak orang lah di Malang ini. Banyak karakter lah. Ragamnya wae. Ono koncoku jenenge Cak Slatem dadi supir dadi tukang nyapu. Tapi modelnya gak cocok dari CEO koyo modelan, tapi kok mau dadi tukang sapu ya. Nanti kalau penasaran silakan dilihat video liriknya. Jadi kalau ada yang penasaran silakan langsung lihat video liriknya. Kalau memang nyantol di hati langsung lah beli tiket kereta pesawat. Bener ke Malang, bener cocok. Cocok lali melaku nang Malang. Bener, itu yang paling penting itu. Oke, silakan. Mau terus ya? Nyantai. Aku ngelak Mas. Tepuk tangan saya, tepuk tangan sih. Terima kasih. Lucu aja Mas judulnya penonton nih, Rek. Kalau nanti kita beri space kesempatan untuk bertanya. Boleh. Mas, aku sempat tertarik sama tadi dari refnya, yang dari lagu Malang Santai Sayang kan mempersembahkan ku persembahkan Malang dengan keterus terangan. Nah, ku persembahkan Malang dengan keterus terangan itu maksudnya gimana? Kan keterus terangan tuh, iya, menurut apa? Menurutku kan keterus terangan maksudnya Malang dengan sejujur-jujurnya. Berarti yo iki Malang.
sebenarnya juga berangkat dari kata sing tas mbok omongno iki, yo iki Malang. Karena iku lah kayak khas banget itu ya. Yo iki lho. Nah, itu kan kata-kata yang khas banget. Jadi menurutku itu ya, itu satu penekanan bahwa iki lho tak tutur Malang iki, sautuh-utuhnya gitu. Dengan penuh ketersangan, tidak ada yang perlu kau takutkan di lirik selanjutnya, kecuali kau habiskan siangmu di Jalan Kawi. Karena Jalan Kawi ini menurutku salah satu jalan legendaris yang memang banyak banget makanan yang ada di sana gitu ya. Salah satunya juga tempat legendaris Nggon Jagongan SUB. Nah, itu kan di area situ lah ya gitu ya. Dan sepanjang jalan itu banyak banget ditemukan makanan-makanan selain misalnya pecel, bakso juga ada di sana gitu. Jadi cukup lengkap. Itu sih sebenarnya terus terangannya adalah bahwa kita menunjukkan sebenar-benarnya. Kalau harus tak tutup-tutupi, kalau Malang ini, kalau modelnya ngono, karpe ngono. Berarti terus terangan itu. Mulai dari wisatanya, entah itu gunung, laut, sampai kulinernya, ya ini Malang. Benar. Malang tetaplah menjadi Malang. Malang tetaplah menjadi Malang. Yo iki lho ngono ceritane. Memang tapi Mas, Malang santai sayang atau memang ingin mengibaratkan Malang itu sesantai ini kan sebenarnya kan kayak Malang menjadi tempat slow living, makanya baru-baru ini kan juga banyak. Aku pengen deh kayaknya menghabiskan masa tua aku di Malang. Kayaknya Malang memang slow living atau memang sebenarnya dari dulu Mas Sal sendiri hidup di Malang memang merasakan itu atau gimana Mas? Jadi memang terasa dari dulu ya, tapi apalagi semakin terasa bisa menghikmati slow living itu ketika memang pindah ke kota yang relatif lebih cepat pergerakannya. Misalnya saat aku pindah ke Jakarta gitu, melihat orang-orang Jakarta yang bergeraknya cepat sekali gitu kan. Pas balik main nang Malang, iso bener-bener slow gitu ya. Tapi itu juga jadi buat aku dulu ya juga berpikir bahwa kehidupan slow living ya ono kayaknya pisan. Untuk kadang-kadang ini kan bergerak mau bekerja misalnya itu juga mungkin pace-nya lebih lambat gitu ya. Begitu di Jakarta terasa sekali pace-nya cepat gitu. Itu sih sebenarnya yang aku rasakan. Jadi Malang Swantes saya itu bukan cuma persoalan sebenarnya kehidupan slow living, tapi bagaimana orang-orang itu iso memelan ngono. Dalam konotasi yang bukan negatif ya, tapi iso Swantes dinikmati rek ngene iki gitu loh. Itu yang juga salah satu yang aku bawa gitu ya. Perasaan itu ketika aku bekerja di Jakarta gitu misalnya, dengan kecepatannya aku ngerti aku tuh banter, tapi kini sok relax gitu, take time for break gitu, senyantai lah dalam kondisi apapun. Paling kalau di Malang mau pekerjaan seperti apa, mau lagi break atau gimana masih bisa kau pelah santai. Tapi lah di Jakarta atau Surabaya kan kebanderan kadang-kadang. Gak lapo-lapo kira bingung, pola toletok gak ngerti waktu bingung. Padahal bisa menikmati diam gitu kan juga salah satu hal yang istimewa gitu. Iya Mas. Nyaman teh. Karena mana di Malang, selain Malang ya iso melaku sepedaan iso melaku 20 tang 10. Paling di Surabaya, Jakarta harus dipisui banget. Mana kopi pagi mulai jam itu sampai jam 12 bengi kelakon ngopi. Waduh, itu duduk kopi pagi. Geser arek. Waduh, lek wis metu geser arek iki padahal jam 3 isu iki tapi sik geser arek iki waduh. Kok jam 7 lho arek iso. Kopak. Wadi budal kopak jam 09 geser sampai jam 3 sore geser mana jam 3 isu. Ya iku main di Malang Mas ya. Kayak main di Malang kok ngene. Arek opak ya. Kopi to ae. Ora kopi to setruk kon serius. Tidak setruk. Oke, mungkin memang Malang Santai Sayang ini kan dari cerita Mas Sal sendiri kan banyak mengulik terkait ya kehidupan slow living dari sudut pandang bagaimana bisa menikmati Malang dengan sesantai-santainya, terus banyak kulinernya, banyak wisatanya, banyak kayak dari gunung, laut dan segala macam akhirnya dipromosikan dan banyak orang yang ingin mendatangi Malang cuman karena lagu Malang Santai Sayang. Benar. Verse keduanya juga ngomongin orang-orangnya.
beragam orang-orang yang dari sini. Makanya aku bilang kayak tulis waktu itu sempat guyu-guyu juga pas nulis satu tempat yang benar-benar santai sayang, orang-orangnya, senyum manisnya, cara bicaranya, kata dibalik-balik gitu kan. Juga banyak itu kan sebenarnya kata dibalik-balik itu kan orang udah tahu kalau orang Malang ku bahasanya walian gitu kan. Itu juga tak taruh di dalam liriknya. Terus coba siapa saja mereka nggak gigit gitu karena emang nyatanya orang arek Malang ini ramah gitu ya. Kabeh disopoi gitu. Terus ada yang lucu juga memasukkan beberapa jargon-jargon di dalam di antara jeda lagunya gitu. Misalnya kayak Boys Ilakes. Itu kan Boys Ilakes keren sekali kan sebenarnya kan, Boys itu keren gitu. Terus Kipa Ilakes sono masuk gate. Nah itu kan Malang banget tuh. Mau masuk gate. Jadi kan Malang banget. Juga tak masukin. Terus ada satu bercandaannya anak-anak yaitu apa isker kan siapa rek gitu ya, Kidainawa. Nah itu mungkin nggak banyak orang tahu apa isker Kidainawa karena sangat kampungan. Itu maksudnya circle itu lah. Karena maksud dari apa isker Kidainawa itu adalah apa isker gitu kan. Misalnya koncomu nakok sopre itu Kidainawa itu mesti adiknya teman. Aja ojo digudor ya arek iki soalnya adik Nawa, adik koncoku ngono. Tapi ajane yo disikat sampe DE ini lu. Lumayan nih layammu dulu ya. Dari bercandaan-bercandaan model kayak gitu yang kita masukkan ke dalam lagunya itu supaya terasa tekstur Malang. Oke sih. Tapi sholawat sih malu ya, sholawat ayo teman-teman. Mas bisa menceritakan sedikit kan Mas, apa sih kan sekarang kan Mas Sal sendiri kan tinggal di Jakarta nih. Betul. Apa sih yang membedakan Jakarta sama Malang dari Mas Sal sejak kecil di Malang dengan hidup yang seperti itu akhirnya pindah Jakarta, apa yang membedakan Mas? Ya terutama soal ya, tadi aku cerita soal pace itu ya, pace kerja gitu ya, itu juga emang sangat berbeda gitu dengan di sini. Bukan berarti bahwa arek Malang gak iso kerja secepat itu gitu. Bisa, tapi ya kalau ngelihatnya beberapa orang aja gitu kan, nggak. Kalau di sana kan secara general memang kehidupannya begitu kan, dan bukan hanya orang-orangnya tapi semuanya bekerja sangat cepat gitu. Nah, itu yang mungkin berbeda. Terus ya infrastruktur tentu saja karena itu kota yang jauh lebih besar gitu. Ya aku rasa itu sih yang paling terasa gitu. Cuman banyak hal juga yang tidak bisa aku temukan di Jakarta gitu. Kayak misalnya bercandaan yang terasa rumah itu kan wangel di kono kan, ya beda lah ya cara kita bercanda dari sini. Makanya aku suka sekali bukan suka sekali tapi orang yang bekerja bersama aku di Jakarta itu banyak juga anak Malang. Berapa anak Malang, salah satu road manajerku temanku dari TK gitu, anak Malang. Terus habis itu ada Bahri, salah satu di timku juga yang orang Malang gitu. Yang bikin aku yang bikin aku ngerasa kayak di rumah. Kayak di rumah, karena itu menurutku juga penting gitu. Jadi wong sing kerja ambek kan wong akeh wong Malang juga. Karena membawa circle-nya ke Jakarta, akhirnya kalau nggak ada tempat rumah iya, dan aku paling seneng ono ya di dalam suasana kerja gue ono bercandaan Malang, ono kan seneng gini kan kayak ngerasa kayak di omah gitu. Oke sih. Menurutku. Siap. Mas, kemarin kan sempat aku kan mengajukan pertanyaan di media sosial. Mungkin bisa tak bacakan satu persatu. Pilih pecel kawi atau timtong? Pecel kawi atau timtong? Timtong loh. Bingsu. Oh, es buah. Es krim yo, maksudnya es krim mana? Pecel kawi lah. Kenapa? Pecel kawi legendaris dan warak memang pecel emang bisa apa waraknya. Jadi aku kayak itu aja. Pecel kawi. Tapi kalau dari Mas Sal Priadi sendiri, apa sih makanan favorit yang paling dikangeni di Malang? Iya, aku ada beberapa daftar, tapi sing terutama tempe kacang gitu. Tempe kacang sulit menemukan di mana-mana, menjes tempe kacang sulit. Terus bakso aslinya favoritku Kidul Pasar. Kidul Pasar, bakso Solo. Iya, bakso Solo malah situ. Terus bakso di Perjingga wong dot rombong ngono ya favoritku. Sego Duro. Ya walaupun bukan asli Malang ya, namanya juga Sego Duro, itu juga favoritku. Pecel rawon itu kan yang ditemukan, pecel kuah rawon ditemukan di, maksudnya yang aku tahu ya di Malang itu kan juga salah satu yang khas. Sego Penjara.
Sego penjara, cukam, sego penjara. Kano sing ngeru. Sego penjara karo cukam. Caksan, sego bandeng caksan ngewantri. Padahal yo mek ngono tok yo mek sego mie, tempe, ambek ndok tepung, ambek ono sambel itu. tapi ngewantrine ngono. Iya betul sego bandeng caksan. Tahu enggak kamu enggak? Sego bandeng caksan. Enggak tahu. Gak ngerti yo. Kan jamani. Rune paling Mas ora. Nah, iki ono meneh Mas. Milih Sukron apa KFC Kawi? Sukron lawas lucu. Sukron lawas. Sukron apa KFC Kawi? Kan KFC Kawi zaman biyen kan. Zaman biyen iya bener. KFC Kawi sampai mulai isu sampai isu mana? Mulai tuh Ugos. Mulai tuh Ugos KFC Kawi. Sukron sih tapi legendaris juga sih Sukron. Walaupun aku jarang, aku memang aja sempat di Gria Santa. Tapi jarang. Kita pilih Sukron aja. Sukron karena di Soekarno-Hatta kan itu ya. Ya. Lokasinya itu kayaknya lebih menggambarkan Malang. Tapi sakjane nek ngomong tempat tongkrongan, aku ben jagonganku di stasiun rek. Stasiun Neutron. Stasiun kudu. Nah, cedek Neutron ono sebuah toko legendaris bernama Street Rock. Oh, iya. Yang dimiliki oleh Mas Cipeng Begundala Waru. Nah, jagonganku di Street Rock kono wis ngopang. Ya nongkrongnya di area sekitar situ lah ya. Tapi jagonganku kalau ngomongin jagongan ya di itu Street Rock yang paling sering. Zaman aku SMP. Sinema terus Surabimut. Oh iya, sambut saya. Surabimut Gojen. Terus ya Pak Ran lah ya ngopi. Oh ya, iya, sekarang. Iya, Pak Ran. Iku tempat ngopi di pasar gitu. Saya kira rame ngopi di pasar. Iya, padahal kan biyen. Ket 2000 iku kan zaman biyen iku. Saiki lagi rame maneh ngopi-ngopi di pasar iku. Klocek. Ono dawa. Kan saiki rame meneh, Mas. Ngopi ngopak di pasar. Ngopak ya. Tapi kopi-kopi ini kopi modern. Iya. Maksudnya ambil alat di sana ya. Perlu coba Pak Ran. Kalian kalau ke Malang, nyetel Malang Swantai sayang ambil ngopi di Pak Ran. Jelas iku baru real Malang. Meni-meni Pak Ran kok nyetel iku ayo. Iya. Sepanjang. Iya. Terus sinema kono tahu Mas? Sinema kalau nge-gigs bahkan. Aku ben kan pas aku SMP aku ben ku jenenge Kill My Hero. Screamo ngono. Oh, Screamo. Iya, aku sempat manggung nang sinema. Oh, sempat. Ya, biyen kan sinema kan mesti sinema Godang. Godang Klojen loh. Godang stasiun ya, stasiun. Sinema sempat nonton di Sawajar. Ya, sinema Sawajar kan pojokan itu. Sinema Godang KNPI bener KNPI Merdeka itu tempat-tempat gonku gigs men. Rono. Oh, berarti ben sering. Yo, bahkan aku sakjane mulai ini tuh kok musik skenario kan. Berarti Alesana sekali drive ngono-ngono. Alesana senengan gua. Paling seneng. Alesana senengan Ambrosia. Sing gare Ambrosia. Apology. Sing gare aku muter gitar pas aku tahu manggung di apa ben ono Pizza Hut duduk Pizza di Soekarno-Hatta Paparon. Oh, Paparon gawe acara Ramadan lek gak salah, tapi kudu sing digawe ansiku. Ans apa jenenge acara ans? Kudu orang ngasine lah. Main di kono gitarku tak puter wek koncoku. Tiba juk, tadi tak puter ping luru ini. Pertama berhasil. Ping luru rutuh gitare. Wis iku gara-gara nonton Alesana Ambrosia iku tadi muter lagu. Ya itu salah satunya Pawaranku juga dulu ada ya. Dia sebelum Paparon dia Cahyaningrat namanya. Rumah makan Indonesia namanya Cahyaningrat. Rumahku dulu kan biasa jadi tahu. Berarti memang banyak cerita di Malang Mas. Temen, Cilianku di Saujajar. Oke. Cilianku di Saujajar tidak jauh dari SMA 10 lah. Aku tidak mau ngomong tepatnya di mana. Tapi di area situ. Jadi ya wis di kono-kono iku dulu ini. Saujajar makanya Sinemak tuh Mas juga main di sana ngono-ngono. Tapi kok bisa bertransformasi Mas? Maksudnya kan berangkat dari ini ya, dari Screamo lah. Screamo biyen Indonesia ya Killing Me lah. Killing Me dia zaman-zaman Cruise juga lah. Cruise. Dan ini Kids Next Door. Ya, Kids Next Door. Bisa Mas sekarang nulis lagu pop. Akhirnya nulis lagu pop dan sepuitis itu. Ini kan sepuitis itu. Bener sesenja itu.
Sajane kan biyen aku kayak band-bandan iku aku wis seneng nulis lagu gawe bandnya lah gitu. Jadi sing nulis lagu setiap kali aku di band ku aku sing nulis lagu. Terus liriknya sik ngasal ngono lah. Terus pas kemudian kuliah, akhirnya aku seneng nulis lagu dhewe. Pas gawe aku dhewe gak mungkin aku nyanyi ini skrimo gitu karena itu kan formatnya band. Akhirnya aku nulis lagu suatu yang bisa dibawakan sendiri lah, tak nyanyi no dhewe. Wes ikulah terjadi lagu-lagu seperti Kultusan, pokoknya album satu lah ya, Kultusan, Melebur Semesta itu. Ya pas aku nulis lagu dhewe ngono. Jadi sebenarnya kan biyen kayak aku band-bandan skrimo aku nulis lagu-lagu dhewe ngono. Si tas saya saking harus sekarang. Memang ini ya sudah dari dulu lah ya. Yoi, dari dulu sebenarnya. Nulis lagu sendiri akhirnya sekarang menjadi rasa pribadi yang seperti ini. Wah, akhirnya sekarang menyanyi pop. Penyanyi pop sekarang, bukan menyanyi. Tapi kalau Mas, angen-angen kepingin, aku pingin balik mana? Nyanyi Aresana Menere. Pengen. Kapan lu? Pengen aku band-band meneh cuman nek delok saiki skill gitarku sak mono-mono ae ya mungkin nek aku ning band terus aku gitaran mana ngerepoti karena biyen aku gitaran. Oh, gitar. Terus vokalisnya ada 2 ngono ya mereka yang scream aku sing backing vokal nyanyi ngono. Nah sekarang pengen mana aku aja nih ya mungkin kalau ada satu kesempatan ngono pengen sih gawe-gawe lagu model ngono maneh. Iya. Sekarang jam-jaman udah jam-jaman skenan yo. Sisi lainnya lah. Yo, wis skrimo ben arek imo ambek arek hardcore tukaran di Malang kan ngono kan ben. Skena-skena ngono. Iya, Wilhel. Iku kan ono blok-blokan ngono kan. Gawe acara imo rambut-rambut polem ngono wis gak ditompo. Selamat ya rambutku gak polem ya jane kan, gak melok-melok tren-tren iku. Tapi ya ini seru banget sebenarnya skena di sini juga. Ini ada juga nih, mungkin bisa ditanggapi. Semenjak ngerti Jajan DKW gara-gara lagu dari sampean, saya aku tambah lembu. Ya, bener lah, kabeh wong aku pas mulai nang Malang ngerasano tambah lembu karena panganane wake. Dan kemarin setelah karena aku minta teman-teman untuk ngepost lah ya di story ngono ya. Terus yang dipost itu beragam banget dan membuat aku makin kayak wih gila ya Malang iki wake juga jajan-jajanan yo. Mulai itu kok putu lanang, mulai itu kok jajanan pasar lah yo sampai pangan-pangan yang berat ngono. Sampai pangan-pangan sing kewaya kayak misodin ngono. Mie yang sebenarnya kan itu kan ajane ya mie yang dimasak nyemek ngono kan, nyemek mana tapi cuman posisinya di atas ngono. Mangan Indomie ngenteni petang jam ya. Mangane 15 menit. Mangane maksud ngantri ini sak wen-wen. Itu salah satunya. Jadi iku yang membuat aku jadi mancene beragam loh. Itulah istimewa Malang. Bener. Lek wong kate wisata kuliner menurutku salah satunya adalah Malang. Sing mau masuk. Melihat kayu tangan saya ya, Mas. Lo kunia ya roto. Nggak, tapi aku ya seneng ya kita punya tempat wisata gitu yang atraktif gitu untuk turis. Jadi ya sebenarnya senang-senang aja sih aku ngelihatnya jalanan di sana dipergunakan terus banyak UMKM juga kan, banyak brand-brand baru di sana, F&B terutama gitu. Jadi semakin menggelora. Cuman ya harapannya nggak cuma distrik itu doang gitu, tapi melebar ke tempat-tempat lain. Salah satunya misalnya Kawi gitu ya. Walaupun nggak perlu dihiasi ornamen-ornamen yang banyak lah ya, tapi maksudnya digaungkan gitu bahwa di sana itu banyak banget makanan gitu. Atau wisata-wisata misalnya daerah-daerah lain itu juga aku rasa harus dilakukan hal serupa ya, walaupun sekali lagi nggak perlu ditambahin ornamen-ornamen yang terlalu segitunya gitu. Itu tapi iya sih, tapi menurutku walaupun beberapa tempat yang kayak tangan dibuat konsep seperti daerah lain dan segala macam, tapi menurutku Malang tetaplah Malang. Setuju banget. Sebenarnya yang paling penting adalah kita tuh tidak perlu membuat miniatur misalnya begini, membuat miniatur Jakarta Selatan. Jadi anak mudanya gitu ya pengen bikin acara yang kayak Jakarta Selatan ayo gini gawe acara-acara kayak ngono gitu. Sebenarnya kita nggak perlu sibuk untuk membuat miniatur kota-kota lain gitu ya, miniatur Yogyakarta, miniatur Jakarta Selatan. Kita harusnya bisa punya sesuatu yang kita percaya bisa menggambarkan kota Malang gitu ya, menemukan identitas itu menurut gue yang juga penting gitu. Tapi menurut Mas Sal sendiri, identitas Malang yang melekat di diri Mas Sal? Ya arek-arek guyub terutama itu kan juga jadi salah satu hal yang kita suka dari kota ini ngono yo. Apa menurutmu apa? Identitas yang paling melekat banget Malang. Menurutku iki sih Mas, adem nih. Walaupun nang Bandung tetap adem Malang ini ngangen nih. Iya, saiki lagi adem banget yo.
Ya lagi perpindahan cuaca lah ya. Iya. 20, 19, 18. Mengenai musim abang di Batu ya 14. Dan juga misalnya ini, aku senang banget ketika wisata gang. Nah itu kan juga nggak banyak yang ditemui ya, tapi di Malang kok ono lho wisata nang gang-gang, mlebu nang gang-gang. Embong di kayu tangan, kan wisata gang. Terus habis itu di dalam gangnya juga banyak aktivitas warga yang terjadi, orang bisa lihat gitu. Warna-warni. Terus kan di jerone kan ya bener-bener kayak yo pas masuk kayak seru ngono lah ya melaku di jerone. Nah, maksudnya kegiatan-kegiatan yang model kayak gitu yang menurutku bisa menarik. Wisatanya juga banyak itu tadi yang harusnya bisa lebih beragam aktivitas yang dilakukan ke sana gitu. Karena Malang ini kan memang paket komplit Mas ya. Kan Malang kan ada 3 kabupaten, Malang, Kota Malang sama Kota Batu. Menurutku memang paket komplit Malang. Benar, Malang Raya. Mau gitu. Ke yang dingin-dingin ke gunung-gunung silakan ke Kota Batu, mau ke pantai silakan ke Kabupaten Malang, mau kuliner silakan ke Kota Malang. Betul. Dan aksesnya sekarang lebih mudah ya karena tol saya kan wisan yang nyambung dari kota-kota lain. Dan ini ternyata Malang kota terbesar kedua di Jawa Timur, benar nggak sih? Iya, selain Surabaya ya, salah satu kota yang terbesar di Jawa Timur nomor 2. Dan harusnya ya orang pergi sini gitu untuk bisa menikmati Jawa Timur salah satunya. Dan memang rata-rata orang di luar sih kalau mau bekerja ke Surabaya, kalau mau liburan ya ke Malang. Terus kadang-kadang sing sedihku pas ono konco-koncoku cerita, "Wah, aku kemarin sempat ke Malang gitu." "Oh iya, ke Malang apa ke Batu?" "Ke Batu sih. Sebenarnya Malang cuma buat transit. Dia datang habis itu dia perginya ke Batu, nggak apa-apa juga gitu." Tapi kan harusnya di Malang banyak sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan kan. Kuliner juga banyak di Malang, aktivitas juga banyak gitu. Jadi itu mudah-mudahan ya orang bisa menikmati Malangnya juga gitu, nggak cuma jadi transit terus pergi ke Batu gitu kira-kira. Banyak lah sumber-sumber perlu. Benar. Sumber Sirah, sumber Maron. Iku rek pingin sebenarnya tak kelilingi. Aku juga berniat nanti kapan misalnya ada waktu kosong, pingin sebenarnya ke tempat-tempat itu gitu, pemandangan-pemandangan itu untuk jadi salah satu part dari kampanye. Ke Balekambang Mas. Balekambang, aku tahu nang Sempu. Yo, Sempu nyabrang. Juga pernah tempat-tempat lain opin. Wakil lagi pantai-pantai Virgin ya, oke yo, Virgin Beach. Malang memang seistimewa itulah. Mas mau tanya soal ini lagu Malang Santai Saya. Ini nanti mau dibawa ke arah mana-mana? Single kah atau nanti ada EP atau bakal jadi album? Ya, aku rasa karena temanya spesifik ngomongin Malang, jadi kita ini jadi single aja. Tapi nggak tahu kita akan berkembang misalnya sebagai album atau enggak. Cuman kalau dilihat dari temanya memang dia jadi single. Cuman mungkin banget nih, misalnya kita musik video belum bikin. Tapi misalnya mungkin bikin musik video yang ada ceritanya, lalu mungkin dikembangkan jadi film pendek misalnya. Itu kita nggak pernah tahu. Keren tuh. Ya kan? Tapi kira-kira sekarang yang ada rencana adalah bikin musik videonya. Musik video. Jadi silakan. mungkin akan berkembang ke arah sana. Jadi mari brand-brand semuanya kalau mau masuk. Koper, Iker, monggo. Iker Adventure. Wah, Iker bisa. Wah, apalagi Adventure. Ya ampun, kita tunggu sekarang ada kontaknya. Mas Iker. Gak kesuwen. Leluwe mangane koper. Iya, cocok konsumsi koper. Nah, media lah Times Indonesia okay, masuk kabeh. To the point ae. Iya, bintang bintang filmnya sono di gini Mr. Slatem. Lah. Sok kuatir is. Ngombe ini iki ya sono banyu iki. Banyu putih ono. Banyu putih. Alami wis wayahe budal nang Balekambang. Cocok suwen. Kan kemarin kan sempat bikin story ya Memoria. Nah, ini ada yang komen juga Memoria apa cuma di Jakarta atau bakal ke kota-kota lain? Soalnya dia pengen ke Malang dan Surabaya. Iya. Terima kasih banyak. Memoria itu sebenarnya adalah satu konser untuk album pertamaku Berhati. Nah, kita udah sempat bikin itu di 2 tahun lalu 2023. Sekarang kami mau bikin lagi dengan format yang sedikit berbeda. Kami mau bikinnya lebih ekstensif. Kami mau bikin ini semacam jadi festival gitu untuk platform teman-teman art performance yang lain. Jadi nggak cuma aku. Pertunjukan Berhati menjadi salah satu line up, tapi kita akan undang line up seperti grup teater benda gitu ya. Terus kita punya ada storytellers gitu lah, macam-macam penari gitu untuk bikin show juga. Nah, itu yang kita lagi kembangin. Kotanya di mana aja karena bentuknya yang lebih besar, jadi kotanya ya cuma satu. Dia ada di Jakarta. Di mananya ikuti informasi lebih lanjut di Sal Priadi. Langsung. Tapi kira-kira terima kasih pertanyaannya, itu juga aku salah satu bagian promo yang mau aku selipkan. Oke. Jadi silakan ikuti Instagram Mas Sal Priadi kalau ingin nonton Memoria. Tunjukkan yang pasti dijamin, Pak.
Jamin Swantai. Gak mungkin gagal lah Mas Albrian. Waduh, sebuah pertunjukan. jodohnya Amin Rek, bos. Gak mungkin gagal, pasti pressure-nya. Wong stand up comedy kawan pasti lucu ini. Pasti pecah ini. Pasti sukses ini. Jere. Santai sih. Dan yang terakhir ini ada dari orang Surabaya, Mita. Dia mengucapkan terima kasih atas lagu-lagunya dengan lirik yang magic sudah membawa dia sampai ke titik yang bahagia saat ini. Dan terima kasih atas lagu Malangnya, walaupun dia orang Surabaya, dia ingin setiap minggu datang ke Malang. Manis, makasih banyak udah dengerin lagu aku, makasih banyak udah merasa pengen pergi ke Malang terus karena lagu Malang Swantai Sayang. Sebenarnya pesan-pesan kayak gini nih yang bikin kita setiap kali kayak capek gitu ya. Jadi happy kan karena mendengar respon dari orang-orang, termasuk Widya itu dia. Mita termasuk Widya, sopo Widya. Mantannya termasuk Mita. Jadi terima kasih banyak Mita udah dengerin, mudah-mudahan aku bisa datang ke Surabaya lagi dan kamu datang ke konser aku. Matur nuwun. Terima kasih banyak teman-teman. Kemarin juga sempat Mas habis rilis lagunya, banyak teman-teman yang cerita ke saya, walaupun bukan orang Malang ya, entah itu orang Surabaya atau Jakarta. Mereka setelah melihat video lirik, mendengarkan lagunya, pas baca komennya sedih. Sebenarnya sedih itu yang bahagia. Yo, aku ngerti. Banyak orang beda lah dengan yang kemarin-kemarin kan ya. Iya. Ini tapi sedih yang bahagia, maksudnya Haru. banyak orang yang akhirnya kan banyak nih orang Malang tapi akhirnya harus meninggalkan Malang, entah itu karena pekerjaan, entah itu karena telah menikah, tapi dia kangen sama Malang. Iya, bener. Banyak banget komen-komen kayak gitu. Bahkan yang nggak cuma di komen YouTube ya, di video. Tapi yang komen pribadi ke aku juga banyak cerita-cerita kayak dia harus menikah. Bener katamu tadi, dia harus menikah. Terus habis itu habisnya dia kuliah di sini. Terus habis itu dia balik ke kotanya. Yang rencananya dia akan kembali lagi ke Malang, nggak jadi karena dia harus menikah dengan seseorang. Terus dia dibawa pindah ke luar pulau lah gitu. Kalimantan kalau nggak salah. Dan dia menceritakan bagaimana dia tuh sebenarnya mimpinya tuh di sini, dan dia lagi meyakinkan suaminya untuk kelak misalnya pensiun harus pindah ke Malang dan menetap di sini gitu. Jadi banyak cerita kisah-kisah yang kayak gitu-gitu tuh lumayan banyak diceritakan sama orang Malang gitu ya. Ya mudah-mudahan Malang bisa jadi tempat yang nggak cuma nyaman tapi juga aman buat warganya gitu kan. Dan ya banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi di Kota Malang, terutama infrastruktur gitu ya. Buat ya itu tadi, kalau memang orang-orang mau pensiun di sini udah nggak usah mikir, semuanya udah terjamin gitu di sini. Terjamin. Mau hidup enak lah di mana, jamin hidup nyantai lah. Betul, itu yang diinginkan. Menikmati hidup itu yang lebih benar kayaknya ya. Menikmati hidup, betul, tanpa mikir hal-hal yang lain lah. Betul. Pengen ngopi jam 7 sampai jam 7 mana jam 3 monggo. 24 jam ngopi. Kopian Malang 24 jam pakai. Lagi nemen kan lagi. Lek ono sapa? SMC yang terkenal di Kawi. Sentot. Saya ono. Kok pingin aku. Nah, nyentot. Enak ya. STMC nyentot. Nah, maksudku. STMC nyentot. Mungkin ada yang mau tanya? Bapak. Mas Sal pernah nonton Berot ya? Berot itu saja apa sih Rek sebenarnya? Tapi zamane kene Berot iku sik dorongan Pak. Lah kok zamane kene iki caplokan. Iya kan sing ngene kan. Sing caplokan ki dalan. Dadi lek Berot iku akhir-akhir iki ku kaya bandangan tapi digawe son karnaval. Kalau di remix Berot apa maksudnya? Berarti yo ono gendengane ngono. Oh, sebenarnya apa? Di remix Berot. Soalnya wingi kan aku ketemu sapa si Dewangga. Oh iya. Gurung viral Mas rek gurung di remix Berot. Yo remixan rek Berot rek, ayo rek remix. Belum tahu, tapi kalau caranya tahu lah aku, caranya tahu. Tapi saya ingin Berot itu yo. Berot. Getrek pindo. Step on Berot. Iya bener, getrek pindo. Banyak Berot itu bahannya iki, getrek pindo. Getrek pindo apa sih Mas? Ya mari kan, ya jogetan lah ngono toh. Two step. Berot. Lah lagune diremik Berot ya apa Mas? Lagi ulang tahun kantormu gak ngundang Berot ah, jadi masuk kan ngundang. Oh iya ya. Yo gak sih, rame Pak dengar Pak. Rame gak sih pasti rame kan? No Berot.
soalnya ning arep wis tak nyepak kan ya horeg. Tapi horeg itu temenan wake nih Malang iki. Karena aku banyak banget. Kabupaten. Yo wake sing ngetek aku. Gak terkenal karena horeg kemarin rek. Tapi pikir kok aku gak tau dulu ya di kota ya. Horeg ya. Oh, Kabupaten wake. Sekarang aturannya kan sudah ada juga. Ya le horeg. Sing terkenal iku wong Malang, wong sing apa Alpha Edison. Thomas Oh, Mehmet. Nah, itu Malang. Mehmet kabupaten. Blitar. Blitar sing mek gelem main di turen. Daerah-daerah kono ya sing akeh. Iku santai podcast ini aman lagi. Aman nyantai semoga Yap. Malang Santai Sayang menjadi titik kembalinya Malang lah. Amin. Malang yang semalang-malangnya dengan banyaknya problematika di Malang yang saat ini mungkin ya semoga dengan lagu Malang Santai Sayang membuat dampak positif lah Amin. ke masyarakat di luar Malang. Iya. Mereka yang ingin ke Malang entah itu ingin kuliner, wisata, Iya. dan memberikan dampak kenaikan wisatawan di Kota Malang, Amin, Kota Batu amin. dan Kabupaten Malang. Amin. Masya niatku mek sakjane iki nyumbang backsound gawe sosial media. Tapi mudah-mudahan ini ada dampak yang lebih besar dibanding ini. Terima kasih banyak Times banyak, Ros. Indonesia sudah mengundang aku ke sini. Siap, terima kasih Boleh banyak. mempromosikan lagu. Iso diputer gak sih lagunya pas kredit no? Boleh lah. Nyanyi bareng nggak apa-apa. Nyanyi bareng itu ya. Persembahkan